Hai, saya lagi menikmati es kelapa di atas pegunungan. Ini ada di daerah Tongging, ya, di rest area. Jadinya kita beristirahat karena sebentar akan menuju perjalanan kembali dan minum air kelapa seger tanpa gula, hanya diberi jeruk. Nah, sedap banget ya, karena airnya fresh, seger, juga ada manis-manisnya sedikit. Nah, waktu ngelihat pemandangan seperti ini, saya teringat akan betapa Tuhan itu ada di mana-mana. Saya ada di Tongging, Tuhan pun ada. Waktu saya ada di Jakarta, saya percaya Tuhan ada. Waktu saya pergi ke Medan, Tuhan pun ada. Bahkan waktu saya ada di sini, saya percaya Tuhan pun ada. Karena bagi saya Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di dalam saya, dia menyertai saya. Dan terlebih lagi pada waktu kita tahu Tuhan kita bukan cuma hanya ada di mana-mana, tapi Tuhan kita berjalan di depan kita dan juga berjalan di belakang kita. Wah, bagaimana sih? Coba saya bacakan sebuah ayat. Dikatakan Yesaya 52 ayat ke-12, kamu tidak akan pergi dengan tergesa-gesa. Kamu tidak perlu lari-lari untuk menyelamatkan diri. Karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan Tuhan akan melindungi kamu dari belakang. Dari bacaan kita jelas sekali Tuhan berjalan di depan dan Tuhan berjalan di belakang. Ya. Nah, sifat Tuhan memang ada di mana-mana, Tuhan bisa di mana-mana, tapi terlebih lagi Tuhan ada di depan kita, berjalan di depan kita, dan Tuhan berjalan di belakang kita. Ngapain Tuhan berjalan di depan kita? Tentunya menyiapkan jalan buat kita. Seperti apa sih berjalan di depan kita? Saya teringat ya, mungkin sebuah cerita yang menggambarkan bahwa Tuhan berjalan di depan kita seperti ini. Satu waktu saya sekeluarga berjalan-jalan, ya kita ke Dufan lah. Dimana di situ ada begitu banyak permainan, ya yang mungkin menggetarkan hati, ya yang membuat hati kita yang nggak kuat seperti saya akan berkata, wih ngeri sedap dak dikduk. Ya itu hati kita, jantung kita bisa debar-debar karena menegangkan. Misalnya saja kalau kita lihat bagaimana roller coaster itu bukan cuma sekedar begini. Tapi di zaman sekarang sudah bisa muter. Kita bisa bukan cuma di bawah, tapi kita ada di atas sehingga tubuh kita ke bawah. Bisa bayangkan? Aduh, saya nggak berani, dah jujur. Ya, tetapi anak saya dan keluarga saya yang lainnya berani. Nah, sebagai orang tua, kita tentunya menyiapkan jalan dulu buat anak kita. Dengan apa? Misalnya ayah kita, papa kita, keluarga kita yang lebih bertanggung jawab. Ya kalau saat ini misalnya suami saya, dia harus berjalan dulu ke depan, melihat permainan itu, apakah itu aman bagi anak-anak saya. Ya dia naik dulu, dia coba dulu, dan kemudian dia berkata kepada saya, aman mah, anak-anak bisa naik. Artinya ayah akan berjalan di depan ya untuk melihat apakah itu aman untuk anak-anaknya. Begitulah Tuhan kita. Dia berjalan di depan kita untuk memastikan jalan yang akan kita lalui itu aman-aman saja. Ya, kenapa? Karena kadangkala kita bisa rasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita bersyukur, kita berterima kasih, thanks God. Ya pada waktu misalnya yang terlihat, seperti misalnya sakit kemudian sembuh. Wah kita melihat itu kan nyata bagaimana kita terbaring sakit dan Tuhan sembuhkan, sekarang kita sehat. Kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan penyembuh. Betapa kami bersyukur, Tuhan ajaib. Itu kelihatan.
Tapi pernahkah Anda membayangkan sesuatu yang tidak terlihat? Ya misalnya saja mara bahaya yang ada di depan kita. Mara bahaya yang ada di depan kita mengintip. Ya mungkin bahaya itu adalah sebuah kecelakaan. Atau mungkin mobil kita itu mogok. Ya sehingga kita mengalami repot karena mogoknya bukan di tengah kota, di tengah keramaian. Tapi mungkin mogoknya itu di tengah hutan, di tempat-tempat yang sepi, sunyi, sehingga tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Tiba-tiba mobil yang kita kendarai itu ngadat. Pernah rasakan itu? Oh, saya sering ya waktu kami melakukan pelayanan di desa-desa, di gunung-gunung, betapa itu menjadi sesuatu yang mendebarkan kalau mobil yang kami kendarai mogok tiba-tiba di tengah hutan di mana tidak ada listrik, tidak ada signal, tidak ada rumah penduduk. Yang kami lihat cuma hanya pohon-pohon besar dan gelap gulita. Ditambah mungkin kabut yang menyelimuti sehingga pandangan kita ke depan tidak bisa melihat apa-apa karena terbatas. Pernah rasakan? Wah, saya pernah rasakan dan itu sangat menakutkan. Kita kan nggak tahu. Tapi Tuhan sudah berjalan di depan. Sehingga Tuhan akan membuat jalan yang lurus, yang enak, yang mulus, ya, sehingga kita tidak akan mengalami hal-hal yang merugikan kita. Itulah Tuhan kita. Ajaib kan? Jadi bukan cuma yang terlihat, yang secara fisik, tetapi betapa Tuhan tetap ada berjalan bersama kita di depan untuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Hal-hal yang akan datang yang berjalan di depan kita yang tidak bisa kita lihat, yang membahayakan, yang membuat kita menjadi masalah, yang merugikan kita. Tuhan sudah berjalan di depan. Dia bersihkan jalanan kita, dia halau semua penghalang kita sehingga jalan kita menjadi jalan yang mulus, jalan yang tidak menjadikan jalan yang bahaya. Amin. Itulah Tuhan kita. Wah, saya kalau ngomong ini nggak ada habis-habisnya. Saya berkata itulah Tuhan saya, Tuhan Anda, Tuhan kita teman-teman. Hebat, luar biasa. Nah tadi itu yang di depan. Sekarang coba kita lihat. Ya, bagaimana Tuhan berjalan di belakang. Jangan pernah terus menengok ke belakang, masa lalu kita, ya, masalah-masalah yang mungkin terjadi di belakang kita menghantui kita sehingga kita cuma hanya menengok ke belakang dan menengok ke belakang, menjadikan kita hidup penuh ketakutan dan was-was waktu kita mau jalan dalam hidup kita. Percayalah Tuhan ada di belakang. Nah, ya, seperti misalnya kalau kita setir mobil, kita kendarai mobil kita, kendaraan kita, maka saya percaya mobil kita punya kaca atau kaca yang ada di depan kita, ya, itu lebih besar daripada kaca spion yang ada, di mana kaca spion yang ada itu kecil yang kita bisa lihat ke belakang. Jadi kita nggak perlu tengok ke belakang, cukup melihat kaca spion yang ada di depan kita tapi kecil kaca spion. Tapi kaca yang ada di depan mobil kita itu besar. Sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di depan kita itu lebih lebar, lebih luas pandangan kita karena kacanya lebih besar. Saya percaya waktu kita mengendarai mobil, ya kita tidak akan pernah terpaku, tertuju kepada kaca spion saja. Kalau kita cuma melihat kaca spion, kita akan bisa terjadi kecelakaan. Akan terjadi sesuatu yang merugikan. Anda tidak melihat ke depan, cuma melihat ke belakang dari lewat kaca spion, maka pasti terjadi sesuatu. Entah itu kecelakaan, tabrakan. Kenapa? Karena fokusnya cuma lihat di belakang. Tapi saya percaya pada waktu kita berjalan melihat ke depan, maka kita akan lewati itu dengan aman. Percayalah Tuhan ada di belakang kita. Dan waktu kita melihat itu, oh iya, Tuhan di belakang kita, Tuhan pernah menolong kita. Ya luar biasa, kita bisa lewati hari ini karena Tuhan ada di belakang kita. Kita nggak perlu mau cari tahu dan terlalu banyak fokus kepada
masalah kita yang di belakang, lupakan itu. Biarlah kita berjalan terus ke depan. Karena kita percaya Tuhan bukan cuma berjalan di depan, tapi Tuhan juga ada di belakang kita. Dia menjagai kita daripada setiap serangan musuh yang ada di belakang. Kalau setiap senjata-senjata yang mau dilemparkan kepada kita, belakang kita, yang mungkin musuh selimut dalam selimut, musuh dalam selimut, ya, atau mungkin niat-niat orang jahat, niat-niat musuh-musuh kita di belakang kita. Kita nggak pernah tahu dia mau tikam kita, dia mau melakukan hal-hal yang menakutkan, merugikan kita di belakang kita. Percaya Tuhan menjadi perisai. Dia ada di belakang kita, sehingga kita akan menjadi aman. Jadi luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di depan, dan Tuhan yang ada berjalan di belakang kita. Artinya, apa yang terjadi di depan kita, masa depan kita, itu Tuhan sudah berikan yang terbaik. Semua rintangan yang ada di depan, Tuhan bersihkan dan bereskan. Begitu juga hal-hal yang ada di belakang kita. Ya, setiap hal-hal yang tidak bisa kita lihat, karena ada di belakang kita mungkin niat-niat orang jahat, Tuhan juga menjadi perisai. Tuhan juga jadi penolong. Dan juga menurut saya, jangan pernah terus terpaku melihat ke belakang. Masa lalumu biarkan berlalu. Kita lagi menuju ke depan, berjalanlah ke depan. Tinggalkan masa lalu yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Nggak perlu terus memikirkan orang yang pernah membuat engkau menjadi sakit hati. Orang-orang yang membuat engkau mungkin kepahitan. Saya mau berkata, tinggalkan itu. Mari kita berjalan ke depan. Karena urusan yang di belakang Tuhan akan urus. Semua musuh-musuh kita Tuhan yang urus. Karena Dia ada di belakang kita menjadi perisai yang luar biasa. Tugas kita cuma melihat ke depan. Pandanglah ke depan. Pandang masa depan kita dengan penuh kemenangan. Karena kita percaya Bapa kita memberikan yang terbaik di depan kita. Amin. Dari puncak gunung ini, saya mau mengatakan shalom bagi kita. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.